Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memberkati, menyertai dan mencukupkan segala keperluan keluarga kami, juga pekerjaan, aktivitas kami senantiasa dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih, kami kembalikan semua untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah kemurahan hati dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kemurahan hati adalah sebuah sikap, kemurnian dan ketulusan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, karena ini murni karakter pemberian Tuhan. Oleh karena itu orang-orang percaya harus sabar menghadapi penderitaan. Mungkin kita diizinkan menghadapi kemiskinan, keterbatasan, atau kekurangan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Itu proses pendewasaan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin pergumulan-pergumulan itu membuat langkah kaki kita terseok-seok. Kadang kita berat untuk melanjutkan perjalanan hidup. Tapi percayalah, kekuatan Tuhan itu pasti diberikan kepada kita. Kemampuan dari Tuhan pasti dilimpahkan kepada saya dan saudara yang berseru kepadanya dan memegang janji-janji firman-Nya. Dan juga selanjutnya yang kedua, orang percaya dalam hatinya harus melimpah dengan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera dan berkecil hati. Tetapi tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah bersyukur kepadanya. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang dalam hidup kita oleh persoalan, oleh keadaan. Justru oleh kelemahan, kasih karunia dan kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna. Pertolongan Tuhan itu nyata dan bisa kita rasakan ketika kita dalam keterbatasan. Oleh karena itu tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Dan juga yang ketiga, orang percaya itu harus kaya dalam kemurahan. Kemiskinan, kekurangan jangan menjadi alasan untuk tidak memberi, untuk tidak berkorban. Tetapi tetaplah menabur, tetaplah memberi, tetaplah berkorban, yakin bahwa Tuhan memperhitungkan, memperhatikan, dan sanggup mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan mengasihi kita yang memberi dengan sukarela, dengan kemurahan. Banyak firman Tuhan yang mengatakan demikian, janji-janji yang indah kepada kita. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sabarlah dalam penderitaan. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita dan tekun di dalam doa. Selain itu, berkorbanlah dengan ketulusan, dengan kerelaan. Jangan karena keterpaksaan. Pada saatnya kita pasti akan menuai, karena itu janji firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada setiap orang percaya. Tidak akan pernah melupakan setiap perbuatan baik kita kepada orang lain. Tuhan pasti memperhitungkan dan Tuhan pasti mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Sabarlah dalam penderitaan. Tetaplah bersukacita dan jangan takut berkorban mengasihi orang lain. Tuhan pasti memberkati. Bapak, kami mau belajar meneladani jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Walaupun mereka diperhadapkan dengan pelbagai macam penderitaan, kesukaran, kemiskinan, dan kekurangan, tetapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hati mereka meluap dengan sukacita, meluap dengan syukur, dan mereka tidak takut memberi.
Dan kami percaya apa yang mereka lakukan jemaat-jemaat di Makedonia itu telah diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi pelajaran iman bagi kami saat ini. Orang-orang percaya juga harus melakukan hal yang sama. Kemiskinan, kekurangan, atau kegagalan dalam hidup kami ini tidak menjadi alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan takut untuk berkorban bagi orang lain. Ajarlah kami Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi kami tetap memiliki hati yang peduli, memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang mau menolong dan berkorban bagi orang lain, supaya dalam segala kondisi kehidupan kami ini nama Tuhan tetap dipermuliakan, kasih Kristus diberitakan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, mampukanlah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.